147. Bidadari dalam mimpi. Sepulang dari pesantren, Nathan memilih untuk segera pulang. Ada sedikit perasaan yang mengganjal di hatinya. Ya, Nathan merasa sungkan pada Arjun. Walau tahu jika Arjun tidak akan memaksanya, tetapi saat ini Ayunda menjadi sakit karenanya. Takdir ini sungguh mengejutkan. Di saat impianku untuk mendapatkan cinta Ayunda terwujud, justru hatiku sudah berpaling pada Lucy. Lalu jika begini, siapa yang salah? Aku yang tidak setia, atau Ayunda yang telat menyadarinya? Gumam Nathan. Walau tidak bisa dipungkiri, Nathan untuk saat ini belum bisa sepenuhnya melupakan Ayunda. Bagaimanapun juga rasa cinta itu sudah tumbuh sejak lama. Tetapi ketika dirinya berpikir untuk memperjuangkan Ayunda, hatinya jauh lebih sakit dan tidak rela melepaskan Lucy. Ketika aku berpikir tentang mereka berdua, aku lebih tidak bisa kehilangan Lucy. Yang aku inginkan sebagai teman hidupku adalah dirinya. Selama ini saat aku jauh dari Ayunda, aku masih bisa bertahan, tapi tidak dengan Lucy. Nathan memilih untuk tidur sejenak, tak lupa dia memasang alarm agar jangan sampai bangun kesiangan. Nathan paling suka salat tahajud, seperti ada magnet yang membuat dirinya merasa dekat pada Yang Maha Kuasa, tatkala dirinya bersimpuh pada sepertiga malam itu. Nathan ingin menumpahkan segala keluh resahnya dalam doa, berharap mendapat jalan petunjuk yang terbaik. Semua berjalan sesuai yang direncanakan, tetapi selesai salat tahajud Nathan merasa sangat mengantuk. Karena dia tadi memang hanya tidur selama 2 jam saja. Makanya Nathan memasang alarm lagi, agar nanti tidak telat salat subuh. Dalam sekedar saja, Nathan sudah terlelap dalam mimpinya. Aku di mana? Gumam Nathan. Dia berada di sebuah taman yang luas. Ada air terjun, dan juga bunga-bunga indah bermekaran. Saking takjubnya Nathan berkeliling terus. Dia tidak berhenti mengucapkan puji syukur dengan keindahan yang Allah ciptakan ini. Tapi kenapa sunyi sekali? Tempat apa ini? Kenapa aku bisa ada di sini? Batin Nathan. Sampai kemudian dia melihat ada seorang perempuan bercadar yang berlarian dengan anggunnya. Siapa dia? Batin Nathan. Gadis tersebut seperti bidadari yang sangat indah. Nathan terus mengejarnya, tetapi gadis itu tidak mau berhenti. Setelah Nathan merasa lelah, gadis itu juga berdiri di sebuah bangunan putih yang megah. Sungguh keindahan yang tiada tandingnya, siapakah dia? Gumam Nathan. Nathan berjalan perlahan, menuju gadis bercadar tersebut. Gadis itu hanya diam dan menatap Nathan dengan pandangan cerah seolah sedang menunggunya. Gadis bercadar itu memakai gaun muslim berwarna putih. Sesekali gaun itu berkibar oleh hembusan angin. Seperti burung merpati yang mengepakkan sayapnya hendak terbang tinggi. Assalamualaikum, ucap Nathan lirih. Gadis tersebut hanya diam saja, sama sekali tidak menyahut salamnya. Entah atas dorongan apa, tangan Nathan refleks membuka cadar tersebut. Dan gadis itu melihat tangannya yang maju juga hanya diam sama sekali tidak melakukan penolakan. Dan betapa terkejutnya, jika gadis yang sangat cantik di depannya ini adalah Lucy. Lucy? Pekik Nathan kaget. Lucy hanya tersenyum, kemudian Nathan terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Masya Allah, mimpi apa aku barusan ini? Sungguh ajaib sekali. Mungkinkah ini adalah pertanda jika aku memang terlahir sebagai pemimpin untuk Lucy berhijrah? Gumam Nathan. Nathan berdebar-debar dadanya. Wajah Lucy dalam mimpinya itu tidak bisa hilang dari ingatan. Aku yakin sudah membuat keputusan yang tepat. Lucy butuh aku. Dan aku lebih butuh dia. Sedangkan Ayunda masih di bawah umur, perjalanannya masih panjang. Gumam Nathan mulai merasa tenang. Tok. Nathan, ini sudah azan subuh, kenapa belum bangun? Ucap Miftah. Iya, ayah. Aku sudah bangun kok, ayah duluan, aku mau siap-siap dulu. Balas Nathan. Nathan tersenyum. Setelah menikah dia ingin seperti ayahnya yang setiap saat selalu mengingatkan istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan salat jamaah. Kalau Lucy aku harus bekerja keras dan penuh kesabaran. Dia gadis manja dan pemalas. Gumam Nathan mengeluh, tapi sangat bahagia. Nathan bergegas wudhu lagi, setelah itu menyusul kedua orang tuanya untuk melaksanakan salat jamaah. Nathan, kamu menjadi imam ya?
pinta Miftah. Ah, ayah saja. Tolak Nason. Besok kamu sudah menjadi imam untuk istrimu, jadi ayah ingin sekali ini saja kamu yang menjadi imam ayah. Pinta Miftah serius. Nason melirik ke arah ibunya. Wanita yang sudah tidak muda lagi itu mengangguk sambil tersenyum lalu air matanya tumpah. Loh, kok ibu malah menangis? Tanya Nason heran. Ibu hanya merasa baru kemarin melahirkan kamu dan Nala, tapi tiba-tiba saja kalian sudah dewasa dan menikah. Apakah nanti setelah menikah dan memiliki keluarga sendiri kalian akan melupakan ibu dan ayah? Gumam Safira. Ibu, mana mungkin aku begitu? Selamanya aku ini anak ibu, lagian justru enak kan kalian tidak perlu repot, dan malah bisa seperti pengantin baru? Balas Nason dengan candaan, tak ingin suasana pagi ini menjadi penuh air mata. Kau ini, sudah buruan ayo salat. Sela Miftah yang tidak ingin menunjukkan perasaannya, sebagai kepala rumah tangga mencoba bersikap kuat dan tegar. Nason baru saja minum kopi, jika tidak dia akan mengantuk lagi. Daripada tidak ada kerjaan dia memilih untuk melihat ibunya yang tengah memandu para pekerja memasukkan bingkisan acara lamaran. Tiba-tiba Nason teringat mimpi tadi pagi, dia pun berniat ingin membeli selusin wanita muslimah yang lengkap dengan jilbab dan cadar. Ibu, kita berangkat jam berapa? Tanya Nason serius. Nanti jam 9 siang, tapi semua sudah komplit kok. Kamu tidak lupa dengan cincinnya kan? Kalau cincin sudah, tapi aku ingin menambah satu lusin baju muslimah untuknya. Balas Nason. Itu juga sudah dibelikan oleh ayah kamu, jangan khawatir Lucy pasti suka. Ayah kamu selalu memiliki selera yang bagus. Bujuk Safira. Alhamdulillah kalau begitu. Balas Nason memeluk ibunya sebagai rasa terima kasih yang begitu besar. Ibu, jika setelah menikah aku ingin pisah rumah bagaimana? Apakah ibu merasa keberatan? Tapi aku berjanji akan sering mengunjungi ibu. Pinta Nason dengan hati-hati. Tentu saja boleh, ayah punya 2 rumah yang satu kosong, tapi sangat bagus. Karena selalu direnovasi dan diurus dengan baik. Jawab Safira lego. Ibu serius ini tidak merasa keberatan? Tanya Nason memastikan sekali lagi. Tentu saja tidak keberatan, karena setelah menikah memang lebih baik memiliki rumah sendiri. Jadi kalian bisa bebas, dan tidak merasa canggung. Apalagi untuk Lucy yang baru mau belajar agama, jika ada mertua pasti akan merasa malu dan lain-lain. Balas Safira dengan santainya. Terima kasih, Ibu. Karena Ibu kau memahamiku. Dia ini masih butuh banyak didikan, karena dia anak orang kaya yang terlahir dengan sendok emas. Nason, pesan Ibu sayangilah istrimu. Perlakukan dia seperti ratu, dan bimbing dia ke jalan yang lurus. Kamu adalah imam, tanggung jawab kamu sangat besar. Apa kamu paham? Bujuk Safira. Iya, Ibu tenang saja. Aku pasti bisa seperti ayah yang sangat bertanggung jawab. Jawab Nason tanpa ragu. Nason, karena waktu masih lama kamu bisa tiduran saja dulu. Ibu tahu kamu lelah dan mengantuk, nanti 1 jam sebelum berangkat akan Ibu bangunkan. Lagian keluarga Om Yongki juga masih di rumah sakit. Nanti mereka akan menyusul ketemu di jalan biar menghemat waktu. Oh iya, Ayunda Ngeyel mau ikut. Ibu beri peringatan jangan sampai kamu goyah dan mengecewakan Lucy. Seorang lelaki dipegang dari ucapannya, karena kamu sudah berkomitmen dengan Lucy, maka sebagai lelaki harus tanggung jawab. Iya, Ibu. Jawab Nason patuh. Tetapi Nason merasa heran, kenapa Ayunda harus ikut.